Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Berbicara tentang peran kaum muslimin di dalam dakwah ilallah, maka masing-masing punya peranannya. Tetapi sebelum kita bicara tentang itu, kita perlu tahu, agar kita masing-masing mau untuk berperan di dalam dakwah, itu perlu kita tahu apa sih pentingnya dakwah, apa makna dakwah, dan bagaimana syariat mengatur hal ini. Yang pertama, ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum, kita patut tahu tentang pentingnya dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kalau kita melihat peranan dakwah di jalan Allah, maka dakwah di jalan Allah ini merupakan pokok terpenting di dalam agama ini, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama kita ini, mempunyai landasan yang kokoh, mencontoh dengan apa yang dilakukan oleh para anbiya. Kalau kita lihat dari anbiya, para nabi-nabi yang dahulu sampai yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugas mereka adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menerangkan tentang kebenaran, melarang manusia dari perbuatan-perbuatan tercela. Maka medan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengajak manusia kepada keimanan, iman kepada Allah, dan juga mengajak manusia tentang apa-apa yang telah Allah datangkan lewat para Rasul alaihi salatu wassalam. Kita wajib mengimani dan membenarkan perkabaran-perkabaran. Maka ketika dakwah dikumandangkan, dakwah disampaikan, isinya apa? Tentang keimanan, tentang apa yang dibawa oleh para Rasul, dan diajarkan agar kita beriman, meyakini, membenarkan semua berita-berita yang telah diberitakan oleh para Rasul alaihi salatu wassalam. Di samping itu pula, dengan dakwah kita sampaikan kewajiban kita untuk mentaati syariat ini, syariat yang datangnya dari Allah, yang itu adalah merupakan perintah. Apa-apa yang Allah perintahkan, apa-apa yang Rasul alaihi salatu wassalam perintahkan, itu kita dakwahkan, kita sampaikan kepada umat ini. Maka
Kalau dalam bentuk wujud realnya kita lihat dakwah mengajak manusia ke jalan Allah adalah mengajak manusia untuk bersyahadat dengan syahadatain. Itu yang pertama. Dakwah kepada manusia artinya dakwah mengajak manusia kepada asyhadatain. Yang kedua juga mengajak manusia untuk menjalankan sholat. Di antara dakwah pula kita mengajak manusia untuk menunaikan zakat, menjalani puasa Ramadan, mau menyampaikan kepada umat agar mereka mau menjalankan haji, karena ini merupakan rukun dari keislaman kita. Dan juga isi di dalam dakwah kita di jalan Allah adalah mengajak manusia untuk beriman, iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari kebangkitan, iman terhadap takdir-takdir Allah, baik yang baik ataupun yang buruknya. Dan mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah semata, dengan kondisi seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kita beribadah kepadanya. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ketika kita menyampaikan Islam kepada manusia, itulah dakwah ilallah, yaitu mengajarkan, memberikan ta'lim kepada mereka, kepada manusia, mengajarkan mereka untuk menjalani apa-apa yang ada dalam syariat ini dalam kehidupan kesehariannya, sehingga teori yang kita ajarkan di dalam dakwah itu bisa dilakukan di dalam keseharian, di dalam ibadah, di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah, di dalam harapan kita memperoleh keridhaan Allah. Itu perlu diwujudkan dalam keseharian kita. Di dalam dakwah kita sampaikan itu. Maka ketahuilah bahwa dakwah ilallah merupakan hajat setiap manusia. Dakwah ilallah itu sangat dibutuhkan, sadar ataupun tidak sadar. Karena mengajak manusia mencari keridhaan Allah, itu dakwah ilallah, menunjukkan sangat pentingnya. Dan ini dakwah ini Allah perintahkan kepada Rasulnya. Allah katakan, kul hadhihi sabili. Allah perintahkan kepada Rasulnya agar Rasul mengatakan kepada manusia, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang bersertaku, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Allah katakan bahwa mereka mengajak manusia ke jalan Allah, bukan di atas kejahilan, bukan di atas asumsi, bukan di atas kira-kira, tetapi ad'u ilallah ala basiratin, di atas ilmu. Ini dakwah ilallah. Dakwah ilallah diterangkan oleh Allah dalam ayat ini ada ala basiratin, di atas ilmu. Maka siapapun yang menegakkan dakwah di atas Allah itu sedang mendakwahkan ilmu kepada manusia. Ilmu dalam arti apa-apa yang Allah turunkan dan Rasul turunkan.
yang Rasul ajarkan kepada kita. Itulah ilmu. Ilmu agama bukan ilmu akal-akalan, tetapi betul-betul sumbernya dari Quran dan Sunnah. Maka ketahuilah ikhwan fillah a'azani Allah wa iyyakum, tidaklah akan berkembang Islam ini kecuali dengan dakwah. Bayangkan Indonesia yang sangat jauh dari negeri Nabi kita lahir, tetapi lewat dakwah Islam itu sampai ke negeri ini. Bahkan sampai ke negeri Cina dan lain sebagainya. Sehingga semua negeri, semua di belahan dunia ini, di sana ada dakwah ilallah. Hasil yang diperoleh dakwah adalah tersebarnya Islam. Dengan dakwah ilallah, Allah disembah dengan peribadatan yang benar. Allah disembah semata-mata hanya menyembah Allah. Hasil yang diperoleh dengan dakwah ilallah ini mengantarkan manusia kepada peribadatan hanya kepada Allah semata. Kalau dakwahnya itu benar, maka hasil dari dakwah itu manusia akan beribadah hanya kepada Allah, jauh dari kesyirikan. Kalau dakwahnya itu benar. Karena dakwah ilallah adalah mengajak manusia kepada bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti dari dakwah ilallah, kalau kita lihat dari Rasul yang pertama Nuh alaihissalam hingga yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah mengajarkan manusia untuk bertauhid. Misi dakwahnya adalah mengesahkan Allah dalam peribadatan. Yang kedua, hasil dari dakwah ilallah kalau benar, maka akan tersebarnya hukum-hukum yang Allah telah tetapkan dari halal dan haram. Allah maka hasil dari dakwah ilallah itu akan menyebabkan orang-orang tahu mana yang haram, maka setelah itu akan dijauhi, tidak akan didekati. Mana yang halal, maka itulah yang didekati. Mana yang wajib, maka dia akan jalani. Mana yang terlarang, maka akan dijauhi. Maka dengan dakwah ilallah itu orang tahu batasan-batasan yang diperbolehkan oleh manusia dan batasan yang tidak diperbolehkan. Sesungguhnya syariat ini adalah ujian bagi manusia. Syariat yang Allah berlakukan di dunia adalah ujian. Karena ketika Allah memerintahkan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, dan untuk itu tujuan diciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dengan dakwah itu akan menarik manusia yang semula lupa, semula lalai, diingatkan kembali. Ingat wahai manusia, engkau diciptakan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah. Maka dengan dakwah ini manusia akan mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang benar, dan dia akan istiqomah di atas jalan yang benar itu. Itu hasilnya. Ketika ditegakkannya dakwah ilallah, manusia yang semula tidak tahu akan tahu, yang lalai akan kembali, yang mulai menyimpang akan
lurus. Jadilah manusia itu akan istiqomah di atas agamanya yang Allah ridhoi itu. Maka dengan itu kita tahu tentang pentingnya dan besarnya amalan dakwah ilallah. Jadi kembali bahwa dakwah ilallah itu mengajak manusia untuk mengesahkan Allah dalam peribadatannya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa fadilahnya kalau kita berdakwah di jalan Allah itu? Ini perkara penting pula yang harus kita ketahui. Tidak mungkin kita tertarik kepada dakwah kalau kita tidak tahu apa hasil yang akan kita peroleh. Engkau disuruh kerja, tetapi tidak tahu hasilnya apa, cuma suruh kerja capek-capek, maka tidak akan tertarik. Agar menarik, patut kita pahami apa hasil yang akan kita peroleh kalau kita berdakwah di jalan Allah itu. Yang pertama, ikhwanu fillah, a'azani Allah wa iyyakum, ketahuilah bahwa dakwah di jalan Allah itu termasuk perkara yang penting, perkara besar, karena ini adalah tugas atau profesi dari para anbiya, para nabi, para rasul. Tugasnya apa? Berdakwah di jalan Allah. Ini seperti yang Allah firmankan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidaklah aku utus sebelummu dari para rasul-rasul itu, kata Allah, kecuali aku wahyukan kepada mereka. Apa isi wahyunya? Innahu la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang patut untuk diibadahi kecuali aku, kata Allah, maka beribadahlah kalian kepadaku. Fungsi atau tugas para anbiya, tugas para rasul, intinya adalah mengajarkan kepada manusia tentang peribadatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa saja di antara manusia yang menjalani dakwah, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah semata, maka ini sedang mengikuti jejak para anbiya, jejak para rasul. Alangkah indahnya kalau yang kita teladani adalah para anbiya, para rasul. Yang kita ikuti adalah mereka, orang-orang mulia, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingatlah selalu ketika kita berdakwah di jalan Allah, itu adalah sedang mengikuti jalannya para anbiya dan para rasul. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'idnihi sirajan wa munira. Wahai Nabi, sesungguhnya aku utus kalian, sungguhnya aku utus engkau wahai Muhammad, syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Apa tugasnya? Menjadikan saksi untuk manusia semua
Lalu mubasyiran, memberikan berita gembira. Ketika dakwah ditegakkan, isi dakwahnya dan memberikan berita gembira kepada manusia. Wahai manusia, kalau kalian beribadah kepada Allah, maka Allah akan ridho kepada kalian. Ketika Allah ridho pada kalian, maka Allah akan berikan kebahagiaan, kebaikan. Allah akan curahkan kepada kalian kasih sayangnya. Allah akan berikan surga. Mubasyiran, memberikan berita gembira kalau kalian beribadah kepada Allah. Wa nadhiran, dan ancaman kepada siapa? Orang-orang yang enggan beribadah kepada Allah, atas orang-orang yang enggan untuk menundukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas para anbiya. Maka Allah pun berkata kepada nabinya Muhammad SAW, tugasmu adalah sebagai saksi atas manusia semuanya, bahwa risalah ini telah disampaikan kepada manusia sebagai pemberi berita gembira, kebaikan-kebaikan, dan juga nadhiran, peringatan-peringatan, wada'iyan ilallah biiznihi, dan mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah atas izinnya, wasirajan munira, dan juga tugas para rasul sirajan munir, memberi keterangan jalan yang terang. Maka siapapun di antara kita yang mau mengajak orang lain di jalan Allah Subhanahu wa taala, berdakwah, mengajarkan tauhid, mengajarkan hukum-hukum, mengajak manusia untuk sholat, mengajak manusia untuk berpuasa, mengajak manusia untuk berbuat kebajikan, itu Anda sedang menjalani jalan para rasul, para anbiya. Maka ketahuilah, semua para rasul, siapapun dia, inti dari risalahnya adalah al-amru bi ibadatillah wahdahu la syarikalah, wa bayan annahu al-ilah al-haq al-ma'bud, itu Allah, wa ana ibadah masiwahu batilah. Inti dari dakwahnya para rasul itu adalah mengajak manusia, memerintahkan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah semata, la syarikalah, tanpa menyekutukannya, dan menerangkan kepada manusia bahwa sesungguhnya yang berhak dari Tuhan-Tuhan, sekian banyak Tuhan itu yang berhak untuk diibadahi hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuhan-Tuhan yang lain tidak punya hak untuk diibadahi. Maka barang siapa beribadah kepada selain yang satu ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya akan batil. Siapapun yang beribadah selain Allah, maka ibadahnya adalah batil. Ini inti dari dakwah para anbiya dan rasul alaihimussalatu wassalam. Maka pentingnya kita berdakwah, dan barang siapa yang berdakwah di jalan Allah, maka dia sedang mengikuti jalan para anbiya, jalan para rasul. Yang dicontoh adalah anbiya dan rasul. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, apa keuntungan kita kalau kita berdakwah di jalan Allah itu? Kalau kita berdakwah di jalan Allah, maka siapapun yang berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah, dia akan mendapatkan sebab. Dakwah itu menjadi sebab dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya ba'd. Orang-orang yang beriman laki-laki ataupun perempuannya yang satu dengan yang lainnya di antara mereka satu dengan yang lainnya menjadi wali, menjadi penolong, menjadi kawan, menjadi sahabat, menjadi pelindung. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ciri-ciri mereka pula, mereka itu adalah orang-orang yang mukminin, mukminat, selalu menjalankan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini dakwah. Mengajak manusia untuk berbuat ma'ruf dan melarang manusia perbuatan munkar. Siapapun di antara kita ketika menyampaikan perkara-perkara ma'ruf dan mengajak manusia untuk berbuat ma'ruf, ini sedang berdakwah. Siapapun di antara kita yang melarang manusia, mencegah manusia dari perbuatan mungkar, itu sedang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus shalah wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu, menegakkan salat, memberikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka orang-orang seperti ini Allah katakan ulaika sayarhamuhumullah, maka Allah akan berikan rahmat kepada mereka. Kalau kita lihat dalam ayat ini, siapakah yang urutan pertama akan mendapatkan rahmat dari Allah? Di dalam ayat ini yang pertama adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah sebut orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf, melarang manusia dari perkara munkar, mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah nikmatnya seseorang yang mendapatkan rahmat dari Allah, dan ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdakwah di jalan Allah, kita menegakkan salat, kita menjalankan zakat, mengeluarkan zakat kita, dan kita taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti sayarhamuhumullah, Allah akan berikan rahmatnya. Jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah akan memberikan rahmatnya. Dan sekali lagi, yang patut kita ambil pelajaran, kita garis tebal, yaitu Allah sebutkan dalam ayat ini dakwah ilallah sebelum menyebutkan salat, zakat atau yang lainnya. Menunjukkan pentingnya dakwah ilallah. Dan jaminan siapa-siapa yang berdakwah di jalan Allah itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga sekarang, apa yang akan kalian dapat kalau kalian berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Barang siapa yang berdakwah di jalan Allah, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia dari keburukan, mencegah manusia dari perbuatan-perbuatan buruk, maka perbuatan ini akan menjadikan sebab dia akan memperoleh al-khairiyah, kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan menjadikan dia manusia yang terbaik di kalangan manusia, golongan manusia yang terbaik di kalangan manusia. Kok bisa? Itu klaim sepihak, bukan. Ini Allah yang mengatakannya.
bukan klaim dari manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran 110 Allah katakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia terbaik yang ada di antara manusia. Ukhrijat linnas, yang keluar di antara manusia. Syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kalian ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan manusia tentang kebaikan, mengajak manusia untuk berbuat baik, mencegah manusia dari perbuatan mungkar, kalian akan mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa gelarnya? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Menjadi manusia yang terbaik di kalangan manusia yang ada. Untuk kita menjadi manusia yang terbaik perlu perjuangan. Tidak bisa kita duduk enak saja. Perlu perjuangan, perlu usaha, perlu upaya. Bahkan kadang-kadang perlu korban perasaan. Berapa banyak para duat dikecam, dicela, diolok-olok. Bahkan kalau kita melihat para anbiya, para rasul, nggak ada yang selamat dari olok-olok, nggak ada yang selamat dari gunjingan, dari buli-bulian. Maka bersabar. Kenapa? Karena kita ini mendapatkan gelar, yang gelar itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalau engkau pengusaha punya ambisi untuk menjadi pengusaha nomor 1, pengusaha yang terbaik, kalau engkau jadi karyawan ingin menjadi karyawan yang terbaik, kenapa kita menjadi hamba Allah tidak ingin menjadi yang terbaik? Dan Allah telah menerangkan kepada kita jalan agar kita menjadi manusia yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Imam Ibnu Katsir, barang siapa yang punya sifat seperti umat yang disebutkan oleh Allah ini, dakhala ma'ahum fi hadha tsana alaihim wal madah lahum, maka dia masuk dalam pujian, sanjungan yang Allah berikan kepada mereka, siapapun orangnya. Kalau sesuai dengan apa yang ada di ayat itu tadi, maka dia masuk. Maka kita tidak bisa mengklaim sayalah orangnya, bukan begitu. Tetapi upaya kita, saya ingin menjadi orang yang terbaik, masuk dalam golongan ayat ini, yaitu dengan upaya dan usaha. Bukan pandainya ngeklaim akulah yang terbaik, tetapi yang patut adalah aku ingin berusaha untuk memperoleh apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Karena kalau cuma sekedar ngeklaim, mudah sekali. Tetapi yang terpenting adalah apakah Allah anggap amalan kita ini diterima oleh Allah apa tidak. Itu yang kita harapkan, bahwa amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat sekarang, ketahuilah dakwah di jalan Allah akan menjadikan sebab seseorang mendapatkan kemenangan atau keberhasilan, al-falah, baik di dunia ataupun di akhirat. Barang siapa yang ingin berhasil, barang siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat, maka berdakwalah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan wal takum minkum ummah. Hendaknya ada di antara kalian suatu umat, satu kelompok, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yaitu umat ini mengajak manusia kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan manusia untuk berbuat ma'ruf dan mencegah manusia dari perbuatan munkar. Ulaika humul muflihun. Allah katakan orang-orang yang berbuat amal ma'ruf nahi munkar, yaitu berdakwah di jalan Allah, mengajak manusia untuk ke jalan Allah, itu Allah katakan apa? Atas mereka, ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang sukses, yang berhasil. Keberhasilan yang sejati kalau diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum boleh mengatakan di dunia ini berhasil, rumah ada 3, anak sehat-sehat semua, sudah sekolah tinggi, kendaraan sekian, banyak anggota yang di bawah saya berkuasa atas satu tempat, pengikut saya banyak. Tetapi ketika Allah tidak terima itu, tidaklah artinya. Lah, salah satu menjadi sebab al-falah, keberhasilan yang sejati, kalau kita ikut di dalam berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah ketika menerangkan ayat ini, hadhi ta'ifah, kelompok ini adalah kelompok musta'idah lid-da'wah ilal khair wal amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, hum khawasul mu'minin. Kelompok ini yang mau untuk meluangkan waktunya mengajak manusia kepada kebaikan, memerintahkan manusia kepada ma'ruf dan melarang manusia kepada munkar, hanya sedikit orang saja, tidak banyak. Ini adalah khawas, orang khusus yang mau terjun ke situ, menunjukkan kebanyakan manusia enggan untuk masuk dalam kelompok ini. Padahal Allah janjikan siapa-siapa yang mau masuk di dalam dakwah ilallah, Allah akan janjikan kepada mereka al-falah, kepada mereka wa ulaika humul muflihun. Pernahkah kita membayangkan kalau Allah berikan keberhasilan kepada kita, betapa senangnya kita ketika Allah katakan engkau adalah orang yang muflih. Barang siapa yang ingin mendapatkan keberhasilan, maka sertakanlah diri di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah barang siapa yang berdakwah di jalan Allah atau ikut serta di dalam dakwah ilallah, menjadikan sebab dia memperoleh as-sabat di atas agamanya. Allah kokohkan dia di atas agamanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong Allah artinya menolong agamanya,
Bukan Allah yang ditolong. Allah nggak butuh pertolongan kita. Tapi sebutan atas orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, menyebarkan agama ini agar sampai kepada umat manusia. Orang yang berlaku seperti ini diberi gelar orang yang sedang menolong Allah. Bukan artinya kita menolong zat Allah. Allah nggak butuh. Tapi itu adalah sebutan kemuliaan yang Allah berikan pada mereka yang ikut berjuang menegakkan syariat Allah di muka bumi ini. Disebut mereka sedang menolong Allah. Seperti pujian Allah terhadap bangunan yang digunakan untuk beribadah. Rumah ini, yaitu masjid, disebut juga Baitullah. Apa Allah tinggal di sini? Allah tidak butuh. Tetapi tempat ini disebut Baitullah dalam rangka memuliakan tempat ini. Lah, manusia-manusia, orang-orang yang berjuang menyebarkan agama Allah, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, mereka disebut sedang menolong Allah. Maka Allah katakan, in tansurullah, kalau kalian wahai manusia menolong Allah, maka balasan Allah adalah Allah yansurukum. Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan kokohkan kaki kalian. As-sabat tidak bisa kita peroleh dari toko-toko. Tidak bisa kita pesan dari pabrik. As-sabat kita hanya memperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. As-sabat itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menciptakan. Lah bagaimana agar Allah memberikan sabat kepada kita? Salah satunya adalah barang siapa menolong agama Allah, yaitu memperjuangkannya. Salah satu bentuk perjuangan manusia adalah menyebarkan syariat-syariat ini, menyebarkan agama Allah agar manusia tertarik, agar manusia mau kembali kepada syariat Allah. Ingat, ketika kita berdakwah, ketika kita menyampaikan, mengajak manusia kepada dakwah, patut diingat-ingat, ini adalah ladang kita. Ini adalah kebaikan kita. Maka hasil kita berharap agar bisa berhasil. Seperti halnya kita berdagang. Masing-masing kita yang pernah atau yang sedang berdagang, tidak mungkin kita buka toko, terus ada orang datang, lalu beli barang, berapa Pak? Ini sekian, ini sekian. Mau beli boleh, nggak beli terserah. Atau asal sekedar menyampaikan saja, terus mengatakan rizq biadillah. Apa seperti itu? Pada kenyataannya, ketika kita berdagang, kita siapkan muka manis. Kita siapkan kesabaran yang panjang sekali. Bahkan seringkali sang pembeli itu menghina kita. Wah, barang gini dijual. Apa kita emosi? Emosi dia keluar. Justru kebaikan, kehebatan sang penjual, kalau dia punya kesabaran yang tinggi, lalu mengatakan, Bapak lihat dulu Pak. Dihina tapi tetap masih sabar, masih senyum. Bapak jangan samakan barang saya dengan barang yang salah Pak. Dirayu habis
segala kemampuan dia curahkan bagaimana agar berhasil. Begitu pula para pekerja, dimarahin atasannya, dia akan berusaha dengan sabar agar atasannya mengerti apa yang sedang saya perbuat, agar atasnya ridho pada perbuatan saya. Dimarahin, dia tetap sabar. Lain waktu dia mencari. Intinya adalah bagaimana kita bisa menservis orang itu dan orang itu tertarik. Dalam berdakwah juga patut kita gunakan itu. Kita patut bersabar, kita patut terus kembangkan cara kita memberikan dakwah itu, mengemas dakwah itu dengan baik, dengan kelembutan. Yang berikutnya, ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Dakwah ilallah termasuk afdalul a'mal wa ahsanul aqwal. Sebaik-baik amalan dan sebaik-baik ucapan. Siapapun di antara kita, kalau ingin mendapatkan perbuatan yang terbaik apa? Dakwah ilallah. Ucapan yang terbaik apa yang keluar dari manusia? Ucapan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya dari firman Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan. Siapakah yang lebih baik ucapannya dibanding seseorang yang mengajak manusia ke jalan Allah dan mengajak manusia untuk beramal soleh. Ini adalah peringatan, ucapan dari Allah yang menunjukkan tidak ada amalan yang lebih baik, tidak ada ucapan yang lebih baik dibandingkan manusia yang mengajak ke jalan Allah dan mengajak orang untuk beramal soleh. Maka siapapun di antara kita ketika mengajak manusia kepada kebaikan, kepada amalan soleh, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, itulah manusia yang amalannya terbaik, manusia yang ucapannya terbaik. Maka ketika kita bertanya, siapakah manusia yang amalannya terbaik? Siapakah manusia yang ucapannya terbaik? Kita jawab siapa? Para Rasul. Ala ru'usihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para Rasul mengajak manusia ke jalan Allah, maka amalan mereka adalah amalan manusia yang terbaik. Ucapan mereka juga ucapan yang terbaik. Kenapa? Karena ucapan yang lahir, yang keluar dari lisan dia adalah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, mengajak manusia untuk beramal dengan amalan soleh. Berikutnya, ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, dakwah ilallah, amalan ini akan terus memberikan hasil untuk kita walaupun kita telah mati, walaupun kita sudah dikubur. Yang kata Rasul, in qata amal ibnu Adam idza mata ibnu Adam in qata amaluh. Ketika anak ibnu Adam itu mati, maka terputuslah amalannya. Akan tetapi dakwah ilallah itu akan tetap menyertai dirimu. Karena Rasul alaihi salatu mengatakan, man dalla ala huda falahu min ajri mithli ujuri man tabi'ahu. Barang siapa menunjukkan seseorang kepada kebaikan, kepada petunjuk, maka untuk orang yang memberi petunjuk itu, dia akan mendapatkan ajar
dari amalan orang yang kasih tunjuk itu. Mithl ujuri man tabi'ahu, mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Kalau ada di antara antum mengajarkan manusia untuk sholat, setelah itu orangnya itu sholat, katakan 10 orang antum ajari sholat, yang semula orang itu nggak sholat atau sholatnya nggak benar jadi benar, yang semula orang itu sholatnya kadang pagi, kadang 1 kali, kadang 2 kali sehari, lalu diajarin olehmu, dinasehatin olehmu, diajak olehmu untuk sholat, setelah itu rajin sholat 5 waktu dan dia menjaga sholat itu, setiap orang itu sholat engkau dapat pahalanya tanpa mengurangi orang yang sedang mengerjakan itu. Kalau 10 orang berarti setiap hari, setiap sholat engkau mendapatkan 11. Kok bisa? 1 dari dirinya, 10 dari orang lain yang kau ajari. Kalau engkau mati, orang 10 ini terus mengajarkannya, terus menjalaninya, maka setiap hari walaupun dirimu di dalam kubur, engkau mendapatkan pahalanya. Ini keuntungan, kebaikan apabila kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau dari 10 itu punya anak, lalu mengajarkannya, bertambah lagi. Kalau dari 10 ini punya anak buah, lalu dia berlakukan di perusahaannya, kalian semua di sini harus sholat, nih diajarkan sholat yang benar, lalu dipahamkan kepada mereka, dan anak buahnya paham benar bahwa sholat ada kewajiban dan mereka menjalaninya. Terus berkembang. Setiap engkau menjadi sebab, walaupun sudah beranak pinak, itu engkau akan mendapatkannya. Ini adalah fadilah dari berdakwah di jalan Allah. Di antara kita mungkin mengatakan, Ustaz, saya tidak punya ilmu, Ustaz. Engkau bisa berikan rekaman-rekaman taklim atau tulisan-tulisan. Ini coba kamu baca, ini coba kamu baca. Ini termasuk dakwah ilallah. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Maka siapapun di antara kita yang ikut dalam dakwah ilallah, maka mereka termasuk dalam amalan soleh, berta'awun di jalan amalan soleh. Apapun yang bisa kita lakukan, tidak harus kita punya ilmu yang banyak di zaman sekarang ini. Di dalam arti, jangan salah paham, bukannya kita nggak punya ilmu terus kita bisa berdakwah, menyampaikan kepada orang dari lisan kita, nanti akan ngawur. Tetapi kita bisa menyalurkan apa yang kita dapat dari ustadz-ustadz kita, dari ulama-ulama, baik dalam bentuk rekaman atau dalam bentuk tulisan, kita sampaikan kepada orang lain. Atau ada taklim misalkan, kita sampaikan, nih ada taklim, besok di hari ini akan ada taklim ini, ayo kita berangkat. Kalau sekian orang bisa kamu hadirkan di dalam majelis taklim, dan setelah itu datang hidayah kepada orang itu, alangkah nikmatnya. Antum menjadi sebab datangnya hidayah kepada orang itu. Kalau ada orang yang masih tidak peduli dengan agamanya, bahkan tidak ngerti bagaimana tata cara berwudu, padahal usianya sudah 20 tahun, 40 tahun di antara mereka. Di antara muslimin, saudara-saudara kita ini, di antara mereka sudah usia 40 tahun, lahir Islam, tapi nggak bisa berwudu.
Jangan heran, di tempat ini masih banyak. Mereka lah itulah salah satu ladang dakwah kita. Ajari mereka untuk kembali kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Kalau berwudu saja nggak bisa, apalagi sholat. Apalagi bisa sholat dengan benar. Paling kalau masuk masjid, sholat, ya karena ikut teman saja, bukan dari hatinya. Kita merasa prihatin. Di banyak tempat, Anda bisa lihat, saudaranya meninggal, atau orang tuanya meninggal, anaknya nggak bisa nyolatkan. Siapa yang nyolatkan? Orang-orang tertentu. Mereka nunggu di luar masjid. Di luar masjid banyak orang. Kasihan sekali. Orang tuanya mati, dia nggak bisa nyolatin. Betapa sedihnya sang orang tua. Lah, orang-orang seperti ini perlu kita dakwai, ajarkan kepada mereka al-Islam. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Amalan kita berta'awun di atas dakwah ini, amalan syar'i yang Allah perintahkan kepada kita. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berta'awunlah, bertolong-menolonglah kalian di atas albir dan ketakwaan, di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini Allah perintahkan. Kalau yang sebaliknya, Allah larang, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Adapun kalau perbuatan-perbuatan ism, perbuatan-perbuatan udwan, maka Allah larang kalian untuk berta'awun. Apapun bentuknya. Kalau di sana ada ism, dosa, dan udwan, maka Allah larang kalian berta'awun. Jangan sampai kalian terjerumus tolong menolong dalam perbuatan itu. Akan tetapi kalau urusannya adalah kebaikan, maka Allah perintahkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dakwah mengajak manusia ke jalan Allah itu termasuk perkara al-bir wat taqwa. Maka Allah perintahkan kepada kita semua untuk ta'awun. Apa yang bisa kita lakukan, masing-masing kita tahu kadarnya. Kalau kita nggak punya ilmu, ya kita beri kesempatan orang yang punya ilmu untuk bisa menjalankan ta'awun, untuk bisa menjalankan dakwah itu. Apa yang bisa kita lakukan? Entah itu menyelenggarakan tempat, entah itu kita hanya bisa menjalankan sound system misalkan, atau menyebarkan berita akan adanya ta'lim, akan adanya dakwah, atau setelah terjadi itu ada rekaman-rekaman, kita sebarkan, kita sampaikan kepada manusia. Itu termasuk bagian ta'awun. Apapun yang bisa kita lakukan untuk terselenggaranya dakwah ilallah, mengajak manusia, maka itu ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ini termasuk adalah amalan soleh yang Allah katakan man amila solihan fali nafsih. Kalau kita beramal amal soleh, apapun bentuk amal soleh kita, maka ketahuilah bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu. Hasil akhirnya adalah untuk dirimu, bukan untuk orang lain. Maka bersemangatlah untuk beramal dengan amalan soleh. Wa man jahada fa innama yujahidi nafsih. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Ketika kita bertahun, ketika kita berbuat amal soleh, ketika kita bersungguh-sungguh menjalankan kebaikan-kebaikan itu, Allah nggak butuh. Karena kesungguh-sungguhan kita dalam bekerja, berbuat amalan soleh itu, man jahada fa innama yujahidil nafsi, untuk kepentingan dirimu. Allah tidak butuh. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Allah nggak butuh manusia, perbuatan-perbuatan manusia itu.
Apa yang kita perbuat Allah tidak butuh. Kamu mau beriman, kamu mau kafir, bukan urusan Allah. Allah nggak butuh. Tidak menjadi kebaikan buat Allah ketika kalian beriman, tidak menjadi kebaikan atau keburukan untuk Allah ketika kalian kufur. Tidak menambah kekuasaan Allah, kebaikan Allah ketika kalian beriman, tidak mengurangi kekuasaan Allah ketika kalian kufur. Allah katakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnukum kanu ala atta qalbur rajulin wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kalau manusia yang pertama kali sampai yang akhir, dari manusia ataupun dari jin-jin semua bersatu menjadi orang yang paling bertakwa, ketakwaannya seperti orang paling bertakwa, maka kalau manusia semua bertakwa pun tidak menambah dari kekuasaan Allah sedikit pun, tidak bertambah. Berbeda kan dengan manusia? Kalau manusia tambah banyak kekuasaannya, tambah banyak pengikutnya, maka kekuasaan dia akan bertambah. Bagi Allah tidak bertambah sama sekali. Apa yang kalian usahakan itu tidak menjadikan kebaikan bertambah untuk Allah. Sebaliknya, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insukum wa jinnukum kanu ala afjar qalbur rajulin wahidin la naqsu dzalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, kalau orang yang pertama kali sampai yang akhir nanti, baik dari jin atau dari manusia, berkumpul menjadi semuanya menjadi orang yang paling jelek-jeleknya orang, maka kejelekan itu tidak mengurangi dari kekuasaan Allah sedikit pun. Ini menunjukkan bahwa amalan kita ini tidak mempengaruhi kekuasaan Allah, tidak memberi kebaikan untuk Allah atau menguranginya. Tetapi kepentingan ini, amalan ini adalah untuk kepentingan kita. Man amila shalihan fali nafsih wa man jahada fa innama yujahidu nafsih. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka itu semua untuk dirinya. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Maka peranan kita di dalam dakwah sangat penting, kita yang membutuhkannya, bukan orang lain. Dakwah ini tetap akan mulia walaupun tanpa diri kita. Kitalah yang butuh untuk ikut serta di dalam dakwah yang mulia ini. Maka apapun yang bisa kita persembahkan, hendaknya kita lakukan. Hendaknya kita berta'awun apapun bentuknya. Paling tidak-tidaknya kita berupaya, berusaha untuk memberikan gambaran yang baik tentang dakwah Islam ini. Anda yang ahlul masjid biasa ikut hadir pengajian, maka patut menjadi contoh teladan, menjadi orang-orang yang baik, berperangai yang baik, lemah lembut, tutur katanya bisa diterima oleh manusia, senyum, paling tidaknya itu. Kalau orang-orang masjid, orang-orang biasa ngaji itu berperilaku menarik, paling tidak orang melihat, Masya Allah si fulan dulu, la ilaha illallah, na'udzubillah. Tapi sekarang setelah masuk masjid, ya Allah nyenengkannya, luar biasa. Berarti masjid ini punya pengaruh luar biasa. Seseorang ketika hadir di masjid akan memberikan pengaruh dalam hatinya. Tetapi kalau sebaliknya, tampilan orang, tampilan malaikat tapi hatinya hati naudzubillah. Jangan sampai itu terjadi. Perangai kita hendaknya kita jaga
Kita tunjukkan. Ini semua kita lakukan karena kita berharap keridhaan Allah dan memberikan kesan baik terhadap dakwah ini. Setelah itu kita upayakan mengajak manusia kepada kebaikan. Paling tidak menyebarkan kebaikan-kebaikan apa yang telah kita peroleh dari ta'lim, baik dalam bentuk tulisan atau rekaman. Walhamdulillah, media di zaman sekarang ini sangat banyak dan kita bisa pergunakan media itu untuk kebaikan. Jangan cuma buat ngerumpi, jangan cuma sekedar untuk ngerasain orang dan bicara yang enggak keruan. Tapi kita gunakan untuk kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi nasihat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.